Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita kedatangan kulkas satu pintu ya, merek Aqua. Dan di sini untuk informasi dari orangnya, untuk keluhannya itu kulkas ini nggak bisa dingin bang, padahal sudah diisi freon. Nah, informasinya seperti itu, sudah diisi freon dan juga sudah diganti kondensor juga, tapi selang beberapa hari atau sekitar 2 hari ya, kata orangnya itu tidak dingin lagi bang. Tolong dicekkan kalau misalkan kompresornya yang bermasalah ataupun kompresornya yang rusak, nggak usah diperbaiki ya karena mahal. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk keluhan dari customer kita. Nah, setelah kita cek di sini, setelah saya potong ya, di sini untuk di bagian pipa hisap itu setelah saya potong itu freonnya habis ya, jadi nggak ada freon sama sekali. Nah, di sini ada kemungkinan ada kebocoran ya, ada kebocoran. Nah, di sini untuk filter kayaknya udah diganti nih. Untuk filter udah diganti, dan di sini untuk jalur kapiler ada sambungan juga. Namun kita coba cek, kita akan coba hidupkan. Oke, langsung aja kita hidupkan. Kita akan tes pressure pada kompresornya. Nah, di sini untuk kompresor sudah berjalan. Oke. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau misalkan kompresor itu hidup, biasanya ada getaran ya, ada getaran, dan juga kalau misalkan freonnya penuh di bagian kondensor ini bakalan panas. Namun kalau misalkan freonnya itu habis, kondensor ini nggak bakalan panas ya. Jadi kita akan coba langsung tes pressure-nya aja. Di sini setelah kita press seperti ini, untuk pressure-nya itu masih bagus ya. Nah, ini kita nah tuh kita lepas, tekanannya itu masih hidup ya. Namun di sini setelah saya hidupkan beberapa detik ya, kompresornya itu langsung protek ya, di bagian overload itu langsung protek. Di sini langsung protek. Oke, sekarang karena di sini protek barusan ya, di sini bisa jadi dari overload mengalami kerusakan atau ampernya tinggi ya. Nah, di sini untuk memastikan kita bisa menggunakan satu buah alat ukur yang namanya tang ampere ya. Nah, di sini kita coba pasang tang ampere. Barusan kita hidupkan itu tanpa menggunakan tang ampere ya. Nah, sekarang coba kita hidupkan lagi. Kita hidupkan 1 2 3. Oke, di sini untuk ampere berada di 3, ya. 3, nah, di sini kalau misalkan ampere tinggi seperti ini, itu kompresor nantinya bakalan protek ya, harusnya 0, sedangkan di sini 3, nah ini kalau misalkan kita biarkan hidup terus, nanti overload ini bakalan protek. Nah, teman-teman bisa cek ya, ini ampere berada di 2, di sini kita cabut dulu sebelum kompresornya protek. Oke. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, kalau misalkan proteknya itu dari overload, biasanya itu ampere di bawah 0,7 overload bakalan protek. Nah, itu berarti kalau misalkan ampere segitu dan overloadnya protek, berarti overloadnya ya yang mengalami kerusakan. Namun kalau misalkan ampere sampai tinggi seperti ini, itu ada banyak hal ya. Ada banyak hal, bisa jadi kondisi oli di dalam kompresor itu sudah habis, atau spool pada kompresor itu mengalami masalah karena sampai ampernya itu berada di 2, ya, tapi kompresornya hidup tapi ampernya tinggi. Nah, ampere seperti itu, mungkin ada yang bertanya lagi kenapa nggak dipasangin running. Nah, kalau misalkan ampere terlalu besar dipasang
dipasangin running itu nggak bakalan bekerja bagus ya, bekerjanya kurang bagus. Nanti kompresor bakalan panas, tetap panas. Jadi kalau misalkan ampere terlalu tinggi dipasang kapasitor running itu nggak bakalan lama ya, nanti bakalan protek lagi. Nah sekarang langkah pertama kita akan coba cek olinya. Nah biasanya kalau misalkan olinya kering, dari sini tuh biasanya keluar asap ya. Nah barusan di sini ada keluar asap, dari dalam hisap ini ada keluar asap dikit. Nah itu ada kemungkinan olinya kering. Nah sekarang kita coba pastikan, kita akan coba tap ya, kita coba tap. Oke, di sini kita potong di bagian sini aja, nanti supaya pada saat penyambungan lebih gampang ya. Kalau misalkan kompresornya itu berhasil, namun tidak berhasil ya kita tinggal bilang sama orangnya ya. Oke, sudah terlepas, tinggal kita lepas relay dan overload. Nah kita lepas. Sekarang kita akan coba tap. Oh, di sini untuk oli itu masih banyak ya. Masih banyak banget, cuman yang jadi masalah itu ampernya tinggi ya. Di sini masih banyak. Ini masih bisa dikatakan cukup ya. Karena oli kompresor seperti ini itu enggak terlalu banyak. Kurang lebih sekitar 120 mili ya. Dan di sini setelah saya tap tadi, saya mencoba untuk mengganti dengan oli yang baru ya. Namun di sini kondisinya itu masih tetap sama, ampernya tinggi. Nah, kalau misalkan ampere udah tinggi seperti itu udah nggak bisa kita pakai lagi ya. Karena acuannya untuk kompresor kulkas satu pintu itu antara 0,6 sampai 0,7 ya. Nah, kalau misalkan lebih tinggi dari situ atau kurang lebih tadi sekitar 3 ampere ya, itu tinggi banget. Nah itu kalau misalkan olinya masih bagus, nah penyebabnya itu bisa jadi salah satu kumparan ataupun spool pada kompresor itu mengalami short ya. Jadi yang menyebabkan ampere tinggi itu bisa dari spool ya, spool pada kompresornya. Nah kalau misalkan kita paksa ya, nanti itu nggak bakalan bagus ya, meskipun kita tambahkan kapasitor running karena jaraknya itu terlalu tinggi. Nah kalau misalkan untuk kulkas satu pintu bisa ditambahkan kapasitor itu apabila ampere berada di sekitar di bawah 1 ya, 0,9 atau 1,0 itu masih ada kemungkinan bisa kita paksa menggunakan kompresor running. Namun kalau misalkan ampere terlalu tinggi seperti itu, meskipun bisa turun sampai 0,8, nanti yang bakalan terjadi kompresornya itu bakalan panas banget ya, panas banget karena spoolnya itu udah mengalami short ya. Jadi hal ini perlu kita ganti, dan di sini untuk penggantiannya kita perlu konfirmasi dari orangnya ya. Jadi kalau misalkan orangnya sudah konfirmasi, nanti coba saya buatkan ya videonya cara pemasangan kompresor kulkas baru ataupun bekas ya. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung juga channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.